Shalom sahabat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 2 Desember 2025, dengan tema Memiliki Hati Hamba. Firman Tuhan diambil dari Kitab Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Kitab Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih karunia, kesehatan, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan setiap hari selalu baru kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan di sini bisa menjadi berkat dan rema dan kami jalankan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kitab Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar, dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Amin. Sahabat WB, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Di ayat 2 sampai dengan 7, bagaimana ciri-ciri orang Farisi? Dan di ayat 8 sampai dengan ayat 10, apa perintah Yesus kepada kita sebagai murid Kristus? Dan bagaimana hendaknya kita bersikap menurut ajaran Yesus ada di ayat 11 dan 12. Di saat dunia sedang mencari yang terbesar, terhebat, dan dilayani, justru Yesus memerintahkan sebaliknya. Karena sebagai Tuhan, Yesus sudah meneladankan dirinya sendiri, turun ke dunia, mengosongkan dirinya, dan menjadi pelayan bagi semua orang. Tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menganggap diri mereka orang yang taat beragama, menduduki kursi terhormat, tetapi tidak melakukan apa yang diajarkannya. Yesus menegaskan, siapa yang ingin menjadi terbesar harus menjadi pelayan bagi orang lain, menjadi orang yang mau memberi dirinya bagi orang lain, dan memiliki hati hamba. Karena kita dipilih dan dipanggil untuk melakukan kepentingan kerajaan Allah dan bukan kepentingan kita. Tentu hal ini tidak mudah kita lakukan. Dibutuhkan kerendahan hati dan pertolongan Roh Kuduslah yang memampukan kita. Untuk itu, kita perlu belajar dari Yesus setiap hari. Semakin kita melekat kepada Allah, semakin kita dimampukan untuk memiliki hati hamba. Dan Allah telah berjanji, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oleh sebab itu, janganlah kita takut melakukan perintah Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah sendiri
yang akan meninggikan kita. Sahabat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita, atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu ikut teladan-Mu. Ajarkan kami untuk terus mempunyai hati hamba dan kami tidak mementingkan meninggikan diri kami sendiri, tapi Roh Kudus ingatkan kami untuk kami selalu bisa rendah hati, sehingga kami juga menjadi semakin serupa dengan Engkau dan bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hari ini, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semakin kita melekat kepada Allah, semakin kita dimampukan untuk memiliki hati hamba.